Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahil qawi sultanu al-wadih burhanu al-mawsuf fi wujudihi karamuhu wa ihsanu. Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-'uqad wa tanfarij bihi al-kurab. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min 'amalin la yurfa' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma' wa min hadhihi al-arba'. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Amma ba'du. Yang kami hormati wabil khusus guru kita semua, Buya Yahya, kita doakan beliau mata'an Allah bitul hayati. Semoga Allah memanjangkan umur beliau, memberikan kepada beliau rezeki yang halal, thayyiban, mubarakan fi ala kulli hal, dan semoga Allah Jalla Jalaluhu selalu menjadikan beliau perantara wasilah antara kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami cintai para hadirin hadirat rahimakumullah, sampailah kita masih membahas akhir 3 ayat daripada surat Al-Baqarah sampai pada lafaz Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka, maka nas'aluka, kami meminta kepadamu ya Allah, ghufranak, ampunanmu, Rabbana, wahai Allah Tuhan kami, wa ilaikal masir, dan hanya kepadamu ya Allah tempat kita kembali. Berbicara mengenai al-masir, tempat kita kembali, maka ketahuilah bahwasanya manusia pasti akan melewati 5 alam. Mulai dari alam yang pertama, alam azali, di mana dalam Al-Quran Allah menyebutkan alastu birabbikum qalu bala syahidna. Alastu, apakah aku adalah birabbikum, Tuhan kalian? Qalu, maka mereka para ruh manusia itu di zaman azali itu mereka sama-sama mengatakan bala, iya, syahidna, kami bersaksi. Jadi semua manusia itu sebelum lahir ke dunia mereka telah bersaksi bahwasanya Allah sebagai Tuhan mereka. Setelah itu manusia yang dari tidak ada pun menjadi ada, dan manusia yang sifatnya ada awal dan juga ada akhirnya, yang telah kita jelaskan dalam pembahasan ayat kursi kemarin. Manusia yang ada awal dan ada akhirnya itu pun memasuki alam yang kedua, yaitu alam rahim. Alam rahim umumnya 9 bulan, paling sedikit 6 bulan, dan paling banyak 4 tahun. Di mana kehamilan 4 tahun itu ketika ingin lahir dan udah membesar, tiba-tiba bayi tadi pun seakan-akan menghilang, dan 4 tahun kemudian akan muncul lagi, tiba saja hamil dan akhirnya lahir. Maka manusia yang sudah di alam rahim itu pun lahir ke alam yang ketiga, yaitu alam dunia. Sekarang kita berada di dalamnya. Lantas apa tujuan kita hidup di dunia? Ada 3 tujuannya. 1, menjadi pemimpin di muka bumi. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maka tatkala Allah bercakap-cakap, berfirman kepada para malaikatnya, ini sesungguhnya aku ja'ilun, akan menjadikan fil ardi, di muka bumi, khalifah, seorang pemimpin. Allah menginginkan penciptaan Nabi Adam, kakek moyang kita, adalah sebagai pemimpin di muka bumi yang mengatur dan bertanggung jawab dengan apapun yang terjadi di muka bumi. Yang kedua, wa ma khalaqtul insa wal jinna illa liya'budun, dan tidaklah, kata Allah, kami menciptakan manusia dan jin illa liya'budun, kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Yang kedua, tujuan kita hidup adalah untuk beribadah. Makanya begitulah ketika dibaca karakter manusia itu oleh Allah, bahwasanya manusia itu sifatnya bosenan, gampang bosen. Makanya Allah jadikan ibadah kita bermacam-macam. Apa tujuannya? Biar manusia yang gampang bosen itu pun dalam ibadah nggak cepat bosen. Ibadah ada sholat,
ya ada musyawarah, ada silaturahmi, ada sedekah, ada baca Quran, ada pengajian, macam-macam bentuknya ibadah itu pun menjadikan manusia senantiasa istiqomah di dalam ibadahnya walaupun ia adalah makhluk yang cepat bosan. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang ketiga tujuan kita hidup adalah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian itu liyabluwakum, ingin menguji kesadaran ruh kalian itu, ayyukum, mana di antara kalian ahsanu amala, yang paling baik amal perbuatannya. Kita di dunia dalam rangka diuji, disaring mana ruh dan kesadaran yang layak menjadi penghuni surga Firdaus dan mana yang tidak layak. Maka kita sebagai pemimpin di muka bumi yang selalu beribadah kepada Allah dan juga dalam keadaan sedang berada di dalam simulator ujiannya Allah Subhanahu wa taala ini pun menyadari bahwasanya visi misi kita sesungguhnya adalah di akhirat, alam yang kelima yang terakhir, bukan di alam ketiga ini. Dunia hanyalah ladang pahala bagi kita dipetik nanti di akhirat. Berapa banyak lembaga atau kajian-kajian yang menyuarakan amal jariah, jika tidak didasari iman maka akan menyangka bahwasanya lembaga ini adalah perampok, mereka hanya mengumpulkan urusan dunia. Tidak, mereka membantu kita menanam pohon-pohon besar yang buahnya dipetik nanti di akhirat. Begitulah namanya infak, wakaf tanah, kemudian daripada perluasan pembangunan masjid dan lain sebagainya. Jika disuarakan oleh panitia penyelenggara, maka tentu itu adalah ladang pahala kita yang akan kita petik nanti di akhirat. Itu semua adalah dengan dasar keimanan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wa ilaikal masir, dan hanya kepada Allah tempat kita kembali. Oleh karena itu, dalam menuju akhirat itu kita biasanya diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa Islam, iman. Bahkan dalam majelis semacam ini nikmatnya ditambah satu lagi, apa? Ilmu. Ya, kita nih alhamdulillah ya mendapat nikmat iman, gampang percaya dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudahan, tidak harus mencari sedemikian rupa. Ya, Islam gampang untuk beribadah, kemudian kita juga ditambah dengan ilmu sebagai cahaya ilmu. Berapa banyak dikatakan oleh para penyair Arab, dikatakan apa? Berapa banyak di dunia ini mereka yang sungguh telah mati sebelum mati yang sesungguhnya. Kalau orang hidup kok dianggap udah mati oleh para ulama, mana kuburan mereka? Dan kuburan mereka adalah jasad-jasad mereka. Siapa mereka yang udah mati sebelum kematian yang sesungguhnya? Mereka lah orang-orang yang tidak punya ilmu, nggak punya bimbingan cahaya, bingung mau ke arah mana. Mereka sungguh telah mati dan badan mereka, jasad mereka adalah kuburan bagi mereka. Maka ilmu ini luar biasa. Mendapatkan pengetahuan, wawasan, ilmu dan pengalaman itu adalah sesuatu nikmat yang luar biasa. Setelah Islam, iman, dan kemudian adalah ilmu. Barang siapa dikehendaki baik seseorang itu, kata Nabi Muhammad, yufaqihuhu fiddin, maka Allah fahamkan kepadanya tentang ilmu agamanya. Maka kita yang telah mendapatkan banyak ilmu ini pun di alam yang ketiga ini seharusnya banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mempelajari isi kandungan Al-Qur'an sebagaimana yang telah kita pelajari pada maghrib hari ini. Kemudian sesungguhnya dikatakan innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum. Sesungguhnya Allah enggak melihat tuh bentuk kalian, enggak lihat jasad kalian. Allah enggak lihat jabatan, harta, bentuk kita ganteng, cantik, jelek. Tidak, Allah enggak lihat itu semua. Walakin akan tetapi Allah itu melihat kepada hati-hati kalian. Maka hati ini penting, ya, hati, kesadaran kita yang tetap hidup walaupun jasad kita dikubur di liang lahat. Kesadaran ruh itu yang tetap hidup, itulah diri kita yang menyimpan tentang memori kita, itulah yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pembalasan kebaikan atau keburukan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan umur ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku ini antara 60 sampai 70. Ya, artinya umat Nabi Muhammad ini umurnya pendek-pendek. Maka kita minta panjang umur, penuh berkah, penuh amal soleh. Ya,
Dan kita bersiap-siap karena mungkin ada yang berapa tahun lagi ya di dunia ini, di tempat amal ini, dan dia akan memasuki alam yang keempat, yaitu dinamakan dengan alam barzah. Seseorang yang akan meninggal mungkin kadang dia dalam keadaan sehat atau dia dalam keadaan sakit. Ya, orang yang banyak sakit, gampang sakit, itu tanda dia sebentar lagi akan meninggalkan alam yang ketiga menuju alam yang keempat. Sehingga akhirnya diumumkan di masjid-masjid, kalimat-kalimat tarjih disebarkan di grup-grup WhatsApp, kalimat tarjih, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal fulan bin fulan, insyaallah akan disolatkan di masjid fulan dan akan dikuburkan ba'da asar misalnya. Akan diumumkan kalimat tarjih itu, menandakan manusia itu dia akan berpindah kepada alam yang keempat. Maka saat itu ketika seseorang ingin dicabut nyawanya, dia mengalami sakaratul maut, maka orang yang hidup di sekelilingnya sunnah melakukan talqin. Apa itu talqin? Menuntun orang yang akan meninggal itu dengan tuntunan membaca syahadat. Maka talqin ada dua, talqin ketika sakaratul maut dan talqin satu lagi setelah jenazah akan dikubur. Talqin yang akan sakaratul maut itu adalah dengan menuntunnya mengucapkan kalimat syahadatain. Ya, jika kalimat syahadat dirasa sangat panjang, maka cukup mengucapkan lafzul jalalah, lafaz Allah, 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 Allah. Ya. Kemudian setelah itu menyatakan kebenaran daripada firman Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin, setiap yang bernafas itu, yang Allah berikan usia umur itu dha'iq, maka dia dha'iqatu, akan merasakan al-maut, kematian. Kita semua akan merasakan yang namanya kematian, di mana ruh kita keluar dari jasad kita. Dan dikatakan oleh para ulama, bagaimana ruh keluar dari jasad, maka dikatakan bagaikan karet yang menempel di sebuah besi, mengikat besi, sehingga besi tadi lama-kelamaan menjadi karet, dan karet yang sudah menempel itu pun harus dilepaskan. Begitulah susahnya ruh yang sudah menempel di jasad kita dilepaskan dari jasadnya. Dan orang-orang yang hidup pun akhirnya disunahkan untuk bertakziah dengan mengucapkan kalimat tahniah. Kalimat tahniah itu adalah kalimat bela sungkawa. Bagaimana umat Islam berbela sungkawa ketika dia mendatangi rumah-rumah duka? Maka bela sungkawa yang diajarkan oleh Nabi adalah berdoa sembari berjabat tangan dengan keluarga yang ditinggalkan. Berdoa, a'zamallahu ajrak wa ahsana azaak. A'zamallahu ajrak, semoga Allah membesarkan pahala kalian, hai keluarga yang ditinggalkan. Wa ahsana azaak, dan semoga Allah memperbaiki kesedihanmu sebab ditinggalkan oleh jenazah. A'zamallahu ajrak wa ahsana azaak. Maka setelah yang hidup itu memberikan kewajibannya daripada memandikan, mengkafani, menyolatkan, menguburkan, maka begitulah firman Allah Subhanahu wa taala berlangsung, hatta tarithal arda wa man 'alaiha wa anta khairul warithin. Begitulah Allah, zat yang maha mewarisi, ya, semua penghuni di muka bumi. Karena yang namanya warisan, kapan ada orang meninggal, maka harta bendanya nggak dibawa meninggal. Harta bendanya diwarisi kepada yang hidup. Yang hidup dari anak cucunya meninggal, diwarisi lagi ke anak cucunya, terus sampai kiamat. Siapa yang akhirnya mewarisi isi dunia ini? Hanyalah semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setelah diwariskan, semuanya kembali lagi kemana? Hatta tarithal arda, sampai bumi itu diwarisi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta tarithal arda wa man 'alaiha wa anta, dan engkau ya Allah khairul warithin, adalah sebaik-baiknya ahli waris. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka begitulah akhirnya manusia memasuki alam yang keempat, alam barzah, di mana populasi dunia saat ini hampir setengahnya tidak mempercayai kehidupan setelah kematian. Baik itu dari orang-orang ateis atau orang-orang beragama lain yang kepercayaannya berbeda.
tentang konsep kehidupan setelah kematian. Padahal dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, "Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un." Bagaimana kalian ini bisa kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang telah menghidupkan kalian sebelum dulunya kalian itu nggak ada. Kita manusia dulu nggak ada. Yang lahir tahun 98, tahun 97 di mana? Nggak tahu. Indonesia merdeka 1945 di mana? Kita nggak tahu. Maka manusia itu dulunya nggak ada, diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kok kalian bisa kafir kepada Allah, Zat yang telah menghidupkan kalian yang dulunya kalian itu nggak ada? Tsumma yumitukum. Kemudian setelah hidup kalian akan dimatikan oleh Allah. Wa kuntum amwatan fa ahyakum, dulunya nggak ada, kemudian Allah hidupkan. Tsumma yumitukum, dan nanti akan dimatikan oleh Allah. Tsumma yuhyikum, kemudian nanti dalam waktu yang sangat panjang Allah akan bangkitkan kita lagi. Tsumma ilaihi turja'un, kemudian hanya kepada Allah tempat kita kembali, yang dalam surat Al-Baqarah disebutkan wa ilaikal masir, dan hanya kepadamu ya Allah tempat kita kembali. Ya, kita di dalam fase hidup setelah dulunya nggak ada, dan kita bakal nggak ada lagi, dan kita bakal ada lagi dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka begitulah keyakinan kita ini tentang kehidupan setelah kematian tidak seperti keyakinan orang-orang ateis yang mereka menyatakan, oh, kehidupan yang diterima oleh manusia ini adalah anugerah saja dari alam semesta yang diberikan kepada kesadaran itu. Ketika alam semesta menghendakinya mencabutnya dengan kematian, maka dianggap tidak ada lagi kehidupan setelahnya. Kehidupan yang diterima menurut orang ateis yang anti Tuhan itu mengatakan hanyalah anugerah dari alam semesta untuk kita semua. Kita juga tidak seperti keyakinan orang-orang Hindu Buddha yang mereka berkeyakinan ada namanya reinkarnasi. Kapan meninggal maka dia bakal hidup lagi dengan kehidupan yang lain. Nanti meninggal lagi di kehidupan yang kedua, ya mati, dia hidup lagi. Terus gak selesai-selesai. Kita tidak seperti mereka. Kita adalah hamba Allah yang mempercayai dari yang tidak ada menjadi ada, kemudian kita akan mati dan akan dihidupkan kembali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kata-kata barzah diambil dari sebuah surat yang ayatnya mengatakan marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Bercerita mengenai Nabi Joshua, murid Nabi Musa alaihi salam, yang mencari gurunya Nabi Musa bernama Nabi Khidir. Ya, mencari dan diciri-cirikan bahwasanya engkau akan menemukan guru di pertemuan di antara dua laut. Marajal bahraini yaltaqiyan. Di situ ada pertemuan di antara dua laut, bainahuma, di antara keduanya barzakh, terdapat dinding, ya, barzakh, dinding la yabghiyan, yang tidak terlihat. Ya, dalam dunia sains, ketika ada minyak dan air disatukan maka tidak bisa bersatu. Seakan-akan di tengahnya ada dinding. Ditemukanlah laut tahun-tahun ini dengan sifat yang berbeda, dengan kadar garam yang berbeda, dengan warna yang berbeda, dengan kekuatan volume air yang berbeda, sehingga dua air ini walaupun sama-sama air yang seharusnya bisa bersatu, akhirnya tidak bisa bersatu. Itulah marajal bahrain yaltaqiyan. Bergelombanglah dua laut yang saling bertemu, tetapi di antara keduanya terdapat dinding yang tidak terlihat. Maka begitulah alam barzakh dinamakan barzakh karena itu adalah sesuatu yang gaib dan tidak terlihat. Setelah seseorang berada di alam barzakh, bagaimana seseorang itu di alam barzakh? Apakah mereka hidup di dalam alam barzakh itu? Apakah alam barzakh itu adalah di dalam liang lahat atau di dalam kuburan? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. La tahsabanna, jangan sekali-kali kalian manusia yang masih hidup mengira alladzina qutilu fi sabilillah, bahwasanya orang-orang yang berjuang mati di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala itu, para pejuang dakwah itu, jangan engkau sangka ketika mereka mati itu amwata, mereka tuh beneran mati. Bal ahya'un, akan tetapi mereka itu hidup inda rabbihim, di sisi Tuhannya, yurzakun, tetap mendapatkan rizki daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak gimana bentuk rizkinya? Wallahu a'lam. Yang penting mereka hidup di sisi Tuhan, artinya di beda alam, di alam barzakh.
Ya, jangan kita bayangkan alam barzah di liang lahat, bukan. Alam barzah alam yang berbeda yang Allah sediakan bagi para ruh yang telah lulus, yang telah diuji oleh Allah di dalam kehidupan ketiga dunia ini. Maka apakah hal ini, rizki yang didapat oleh orang-orang yang telah wafat di alam keempat, alam barzah itu, diberikan dengan cara yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani Kristen, di mana ketika ada salah seorang di antara mereka meninggal, maka disiapkanlah jas yang rapih untuk di dalam peti, kemudian disediakan daripada alat-alat yang diperlukan untuk kehidupan berikutnya, hingga kuburannya, jika dia orang kaya, kuburannya digali sedemikian rupa bagaikan satu ruangan yang diisi dengan harta-harta yang diperlukan. Apakah demikian yang dimaksud? Tidak. Apakah kita seperti kepercayaan Konghucu yang ketika ingin mengirim barang-barang untuk diterima oleh keluarga yang telah mati di alam barzah sana dengan membakar apa yang ingin dikirimkan? Pengen ngirim uang 100.000, bakar uang 100.000-nya. Ya, pengen ngirim apa Pak? Mobil, bakar mobilnya. Begitu caranya? Kita tidak. Ya, kita adalah umat Islam yang meyakini bahwasanya mereka yang di alam barzah itu tetap dapat mendapatkan rezeki dengan cara apa? Diajarkan bagi kita, kirim Fatihah, baca Yasin, baca tahlil, sedekah niat buat orang tua. Nyampe apa enggak? Allah Maha Kuasa, Allah Maha berkehendak, Allah Maha berkemampuan. Enggak usah kita pikir nyampe apa enggak. Para ulama tuh bahas tahlil, bahas lain-lain tuh yang dibahas apa? Pahalanya nyampe atau enggak nyampe, terputus atau enggak terputus. Karena konsep dasarnya, teori awalnya apa? Orang akan dibalas dengan apa yang dia perbuat, bukan dengan apa yang orang lain perbuat. Enggak bisa orang lain yang berbuat, kok dia yang dapat dosanya. Enggak bisa orang lain yang menanam pahala, kok dia yang dapat pahalanya. Kecuali dalam hadis, dalam ajakan kebaikan. Kalau kita adalah pencetus satu ide cemerlang sehingga orang mengikuti, dan itu adalah ibadah yang menjadi terkenal, maka pencetusnya dapat pahala sebanyak orang yang ngikutin dia dalam kebaikan. Putranya Nabi Adam ada namanya Qabil, ngebunuh Habil karena dia nggak mau nikah dengan Labuda. Padahal syariat Nabi ada, nikahnya nggak boleh sama kembaran sendiri, dia harus nikah dengan kakak atau adiknya, karena kan nggak ada tetangga saat itu, cuma Nabi Adam dan Siti Hawa saja. Dia nikah harus dengan kakak adiknya yang beda kandungan, bukan dengan kembarannya. Qabil nggak mau nikah dengan Labuda yang buruk rupa, saudarinya Habil. Dia ingin menikahi Iklimah, maka dia nggak terima dengan Habil, dibunuhlah Habil tadi. Maka pembunuh pertama di muka bumi adalah Qabil, putranya Nabi Adam. Siapapun yang membunuh di muka bumi kembali kepada pencetus awalnya, siapa? Qabil. Man sanna, barang siapa melakukan sesuatu yang baru, kok baik, maka diikuti orang, pahalanya nyampe semua ke dia. Barang siapa membuat sesuatu yang baru, kok maksiat, ya nggak ada maksiat model gini dari zaman dulu, dia pencetusnya, orang pada ngikut, maka dia dapat dosanya. Ya, dan ada hadis yang mengatakan apa? Manusia kalau udah meninggal, idza mata ibnu Adam inqata 'amaluh. Manusia kalau udah meninggal, nggak bisa lagi dia dapat transferan pahala kecuali di 3 keadaan. Bahkan jika hadis-hadis ini dikumpulkan sampai ada 10, kata para ulama. Kok ada satu desa susah airnya, ada satu orang dia gali air di satu desa yang susah air ini, dikasih di bor, kemudian dikasih sanyok, keluarlah air bersih. Satu desa dapat air bersih, suci, mensucikan. Ini orang meninggal, maka ketika orang ini meninggal, karena dialah pencetus pembuat sumur yang akhirnya orang bisa wudhu, mandi janabah, orang bisa menghilangkan najis dengannya, maka pahalanya nyampe semua ke orang yang bikin sumur tadi. Dalam hadis idza mata ibnu Adam nggak ada nih urusan sumur, tapi dalam hadis-hadis lainnya yang setelah dikumpulkan ada sampai 10 amalan, bahkan 20 amalan yang pahalanya dianggap sebagai pahala jariyah. Bikin jembatan, setiap roda yang lewat maka nyampe ke orang yang bangun jembatan tadi. Ya, makanya kalau ada pemerintahan minta sumbang sih, kok kita nyumbang barang 500.000, 500.000, barang 100.000, kepake semen, semennya nempel tuh di jembatan, maka itu amal jariah kita nyampe
walaupun kita masih hidup, walaupun kita udah mati, selama ada roda masih berjalan di situ, jembatannya masih utuh, tidak roboh gara-gara gempa, maka kita sampai pahalanya ke rekening alam barzah kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, umat Islam berkeyakinan dengan amal jariah yang akan membantu kita nanti di alam barzah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka talqin yang kedua adalah ketika udah dikubur. Ya. Ada satu kesalahan di mana ketika seseorang datang berziarah ke keluarganya, dia curhat sama tuh kuburan. Umi, alhamdulillah nih anak pertama sudah, cucu Umi ini anak pertama saya sudah lulus SMP. Ini diajak ngobrol sama kuburannya, boleh begitu? Nggak boleh, karena sudah beda alam. Ya, yang boleh itu talqin, kirim Fatihah, kirim doa, ya, bukan ajak ngobrol kuburan, ya. Jadi ketika orang yang mengantar ke kuburan itu 7 langkah meninggalkan kuburan, datanglah malaikat Munkar Nakir bertanya tentang pertanyaan marabbuka, siapa Tuhanmu, waman nabiyuka, dan siapa nabimu, waman imamuka, dan siapa imammu, wama kiblatuka, dan apa kiblatmu, waman ikhwanuka, dan siapa saudara-saudaramu. Maka seseorang itu pun akan menjawabnya dengan Allahu Rabbi, Muhammad Nabi. Tetapi seseorang yang menghafalkan Aqidatul Awam, kumpulan 57 syair nazam karangan Syekh Ahmad Al-Marzuki, maka dia bisa menjawab dengan nazam hafalan tadi. Ketika ditanya marabbuka, siapa Tuhanmu, maka dijawab dengan untaian nazam itu, Allahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wahid qadir muridun alimun bi kulli syai sami'unil basir wal mutakallimu lahu sifatun sab'antun tantazimu fa qudratun iradatun sam'un basar hayatunil ilmu kalamun istamar. Lulus. Ditanya, waman nabiyuka, siapa nabimu? Dijawab dengan syair akidah tadi, nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamin rahmatan wa fuddila abuhu Abdullah Abdul Muttalib wa Hashimun Abdul Manaf yantasib wa ummuhu Aminatu Zuhriyah arda'athu Halimatu Sa'diyah mauliduhu bi Makkah aminah wafatuhu bi Thaibatal Madinah. Lulus. Ditanya lagi, waman imamuka, siapa imammu? Arba'atu min kutubin tafsiluha Tawratu Musa bil huda tanziluha Zaburu Dawud wa Injilu ala Isa wa Furqanun ala khairil mala wa suhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi. Ya, siapa imammu? Dijawab Al-Quran. Quran yang biasa kita baca, yang datang menghampiri kita, dan di sebelah kiri adalah amal perbuatan kita yang berwujud berada di samping kiri kita dan membantu pertanyaan mungkar dan nakirnya. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma allimna qulubana waslih dhatina wahdina subul salam wa najina minadh dhulumati ila nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa ij'alna syakirina li ni'matika muthanina 'alaiha qabilha wa atmim علينا اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهم كما ربوا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والله الموفق له وبالتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.